Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilma Primanda Putri, NIM 19089179. Kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan sebelumnya. Yang pertama yaitu neurologia, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terbagi atas otak, otak besar, otak kecil, sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang. Otak yaitu pusat saraf yang paling utama yang terletak di dalam rongga tenggorokan. Otak besar yaitu pusat saraf utama dan bagian terbesar dari otak yang berfungsi sebagai pusat pengendali dari semua kegiatan yang disadari. Otak kecil merupakan pusat pengaturan keseimbangan dan mengkoordinasi otot-otot saat kita akan melakukan gerakan. Sumsum lanjutan merupakan kebalikan dari susunan otak besar dan otak kecil. Fungsinya untuk mengatur denyut jantung, kecepatan pernafasan, dan kegiatan tubuh yang tidak disadari. Sumsum tulang belakang yaitu sama dengan susunan sumsum tulang lanjutan. Pada sumsum tulang belakang terdapat sel saraf perantara atau penghubung yang menghubungkan sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan impuls dari otak dan menuju ke otak serta pusat pengatur gerak refleks. Yang kedua yaitu susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi terbagi atas dua. Yang pertama, sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar atau somatik terbagi atas dua saraf. Satu, saraf kranial. Dua, saraf spinal. Yang pertama yaitu saraf krinal. Saraf krinal manusia ada 12 pasang saraf yang terbentuk dari otak. Saraf ini terletak di kranium atau tengkorak. Sebuah letak yang dekat dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf kranial terhubung dengan organ yang berada di seputar kepala dan leher, seperti telinga, mata, hidung, mulut, dan lidah. Ini tidak termasuk saraf terminal yang kecil. Yang kedua yaitu saraf spinal. Saraf ini merupakan gabungan dari neuron sensorik dan motorik. Semua saraf sensorik masuk ke dalam sumsum tulang belakang melalui akar dorsal dan semua dendritnya berasal dari reseptor. Sedangkan semua saraf motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui akar ventral dan semua neuritnya menuju ke efektor. B yaitu sistem saraf otonom, merupakan saraf yang mengatur organ tubuh yang bergerak secara otomatis. Saraf otonom biasa disebut sebagai saraf motorik, di mana terdiri dari dua saraf, yakni saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kedua saraf ini memiliki fungsi yang berlawanan sehingga terciptanya suatu keseimbangan. 1. Saraf simpatik. Saraf simpatik terletak di depan ruas tulang belakang. Adapun fungsi dari organ ini antara lain memacu dan menghambat kinerja organ tubuh. Fungsi memacu organ tubuh misalnya memperbesar bronkus, memperbesar pupil mata, dan memacu detak jantung. Sedangkan fungsinya dalam menghambat kinerja organ misalnya menghambat ereksi serta menghambat kontraksi kantong sel. 2. Saraf parasimpatik.
memiliki fungsi kebalikannya dari saraf simpati. Misalnya, memperkecil bronkus, memperkecil pupil mata, menghambat kinerja jantung, memperbesar ereksi, dan memperbesar kontraksi kantong sen. Neurologia. Jelaskan perubahan yang terjadi pada 1. Sistem saraf pusat pada olahraga. 2. Sistem saraf tepi pada olahraga. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat pada olahraga. Latihan olahraga adalah bentuk rangsang motorik yang akan diproses dalam bentuk gerak atau aktivitas secara fisik. Semua rangsang yang diterima oleh indera manusia yang bersifat pada tulang belakang atau spinal coral akan masuk ke otak. Selanjutnya, di otak akan diproses dan dipulihkan berdasarkan skala prioritas untuk menjawabnya berupa respon gerak. Oleh karena itu, latihan olahraga akan memberikan memori gerak yang disimpan dalam otak. Pengaruh latihan olahraga terhadap otak berdasarkan Workshop oleh National Institute of Mental Health tahun 1984 dalam Niemann menyimpulkan bahwa yang pertama, kebugaran jasmani secara positif berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan badan. Yang kedua, latihan berkaitan dengan penurunan tekanan emosi-emosi seperti kecemasan yang tetap. Yang ketiga yaitu kecemasan dan depresi merupakan gejala umum kegagalan mengatasi tekanan mental, dan latihan berkaitan dengan penurunan depresi dan kecemasan dari tingkat ringan sampai moderat. Yang keempat yaitu latihan jangka panjang, biasanya berkaitan dengan menurunnya sifat-sifat seperti gangguan saraf dan kecemasan. Latihan yang cukup menghasilkan penurunan berbagai gejala stres seperti ketegangan, sifat otot, denyut jantung, istirahat, dan beberapa hormon. Yang terakhir yaitu secara klinis. Latihan berpengaruh baik terhadap kondisi emosional untuk semua usia dan jenis kelamin. Yang kedua itu sistem saraf tepi pada olahraga. Senam neuromker sebenarnya sama dengan olahraga lain, tetapi gerakannya didesain khusus untuk memperbaiki fungsi sel saraf. Ujar dokter spesialis kedokteran olahraga, menjelaskan bahwa gerakan yang dilakukan antara lain menyilang batang tubuh, koordinasi bola mata, tangan, dan keseimbangan, serta fokus pada keseimbangan atau stretching. Pemanasan untuk ketahanan jantung dan paru-paru. Awal pernafasan dimulai dengan peregangan, kemudian melakukan gerakan inti, terakhir peregangan lagi dalam bentuk pendinginan. Selanjutnya yaitu endokrin. Jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Yaitu, sistem saraf dan sistem endokrin merupakan dua sistem olahraga yang berperan besar terhadap respon dan adaptasi. Kedua sistem tersebut bekerja untuk mengatur kecepatan aktivitas kimiawi sel berbagai jaringan. Sistem endokrin merespon lebih lambat, seringkali lebih besar dan lebih lama. Sebab efek pengaturan endokrin pada fungsi sel sangat luas. Mekanisme aksi pada fungsi sel sangat luas terbagi atas 3. Yang pertama, perubahan kecepatan sensitif enzim protein. Yang kedua, perubahan kecepatan sintesis molekul, misalnya CAMP atau prostaglandin, yang kemudian mengubah aktivitas enzim atau p-metabolisme membran sel terhadap substansi yang penting. Yang ketiga yaitu perubahan permeabilitas membran sel. Selanjutnya yaitu genitalia musculousnae. Jelaskan perubahan yang terjadi pada genitalia musculinae akibat olahraga.
yaitu organ genitalia musculunae eksternal terdiri dari penis dan scrotum. Sejumlah pria ada yang khawatir olahraga yang dipilihnya bisa mengecilkan ukuran kelaminnya. Padahal, olahraga tak akan mengubah bentuk dengan kelaminnya. Pada olahraga jasmani bisa membuat ereksi makin kuat. Latihan dengan sendirinya tidak membuat ukuran jadi lebih kecil. Pria relatif memiliki ukuran permanen, baik ketika tidak ereksi maupun sedang ereksi. Namun, ukuran penis akan bervariasi dari ukuran waktu ke waktu, berdasarkan ambang rangsangannya. Ukuran penis akan lebih kecil karena pengalihan suplai darah. Contohnya, ketika darah tersebut untuk otot rangka saat melakukan gerakan tangan, kaki, dan pernafasan, latihan tidak mengurangi ukuran penis, tapi sebenarnya memungkinkan pria mengalami ereksi yang lebih baik, lebih kuat, serta memungkinkan dia untuk bertahan lebih lama. Selanjutnya yaitu genitalia feminae. Jelaskan perubahan yang terjadi pada genitalia feminae akibat olahraga, yaitu dampak dari lalai menjaga kebersihan seusai berolahraga adalah gatal pada bagian paha atau selangkangan. Kondisi tersebut dinamai intertigo dan biasanya diikuti dengan munculnya ruam. Intertigo bisa dicegah dengan menjaga area genital tetap kering setelah berolahraga dengan cara mengelapnya dengan handuk bersih dan kering. Beberapa wanita bisa merasakan iritasi pada bagian vulva akibat baju olahraga yang basah akibat keringat. Kemudian yaitu hematologi. Jelaskan struktur anatomi dari 1. Eritrosit, 2. Leukosit, 3. Trombosit, 4. Darah dalam olahraga. Yang pertama yaitu eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari suatu sel-sel darah. Setiap milimeter kubiknya darah pada seorang laki-laki dewasa mengandung kira-kira 5 juta sel darah merah dan pada seorang perempuan dewasa kira-kira 4 juta sel darah merah. Tiap-tiap sel darah merah mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung senyawa besi hemin. Hemoglobin mempunyai fungsi akibat oksigen di paru-paru dan mengedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi, dapat dikatakan bahwa di paru-paru terjadi ereksi antara hemoglobin dengan oksigen. Eritrosit berbentuk bikonkav dan berdiameter 7-8 mikron. Bentuk bikonkav tersebut menyebabkan eritrosit bersifat fleksibel sehingga dapat melewati pembuluh darah yang sangat kecil dengan baik. Bentuk eritrosit pada mikroskop biasanya tampak bulat berwarna merah dan di bagian tengahnya tampak lebih pucat atau disebut central pallor. Diameternya 1/3 dari keseluruhan diameter eritrosit. Eritrosit berjumlah paling banyak di antaranya sel-sel darah lainnya. Dalam 1 mililiter darah terdapat kira-kira 4,5 sampai 6 juta eritrosit. Oleh sebab itu, darah berwarna merah. Eritrosit normal berukuran 6 sampai 8 nm atau 80 sampai 100 F atau femiliter. Bila mau kurang dari 8 femiliter disebut mikrositik dan jika lebih dari 100 femiliter disebut makrosik. Yang kedua yaitu leukosit. Leukosit memiliki inti namun tidak mempunyai bentuk sel yang pasti atau tetap tidak mempunyai warna. Jumlah sel darah putih pada setiap milimeter darah manusia adalah sekitar
6.000 sampai 8.000 sel-sel darah putih, berperan sebagai agen yang memerangi agen infeksi yang masuk ke tubuh. Tempat pembentukan sel darah putih di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. Semua sel darah putih tersebut memiliki rentang masa waktu untuk hidup, yaitu 6 sampai 8 hari. Di dalam tubuh, sel darah putih tidak berkumpul atau berasosiasi dengan agen suatu sel lain. Akan tetapi, mereka bekerja secara independen, layaknya organisme sel tunggal. Leukosit mampu bergerak secara bebas untuk menangkap mikroorganisme, serpihan seluler, dan partikel asing yang menyusup ke dalam tubuh untuk menyebabkan penyakit. Sel darah putih juga tidak dapat bereproduksi dengan cara mereka sendiri, melainkan sel ini adalah produk hasil dari sel punca hematopoietil pluripotent atau sel awal untuk pembentukan darah putih. Yang ketiga yaitu trombosit. Trombosit berukuran sekitar 1 hingga 4 mikron. Sel-selnya berbentuk seperti cakram, dan trombosit tidak memiliki inti sel. Meskipun tidak memiliki nukleus, trombosit masih dapat melakukan sintesis protein karena memiliki kandungan RNA sitoplasma mereka. Diameter sel berkisar antara 2 sampai 3 mikron. Trombosit memiliki sistem membran 3 lapis, trilaminar, dan sistem membran dengan ruang kamalikuli. Membran ini sebagai pelindung terhadap lingkungan di luar sel. Membran trombosit ini kaya akan fosfolipid yang membantu pembentukan darah. Dalam trombosit submembran adalah komponen mikrofilamen yang disebut trombosin. Komponen ini memiliki fungsi seperti aktomyosin yang berperan dalam kontraksi otot. Yang keempat yaitu darah dalam olahraga. Olahraga membantu otak mendapatkan lebih banyak oksigen. Ini berarti otak mendapatkan lebih banyak darah. Karena peningkatan aliran darah dalam tubuh, oksigen otak akan bergantung pada aktivitas saraf dan aliran darah. Tetapi, pemanasanlah yang menjaga oksigenasi tetap tinggi. Darah biasanya tidak jenuh dengan oksigen, dan olahraga membantu darah membawa lebih banyak oksigen ke otak. Selanjutnya yaitu panca indera. Jelaskan perubahan anatomi pada alat indera, mata dan telinga akibat olahraga. Pada mata, akibat olahraga yang berlebihan akan mengakibatkan kelelahan dan menurunnya sistem saraf pusat. Menurunnya sistem saraf pusat juga mempengaruhi koordinasi mata, khususnya gerakan pada anggota tubuh. Tujuan mengetahui efek mesek dari kepala, leher, dan bahu terhadap perubahan koordinasi mata pada atlet. Yang kedua yaitu pada telinga. Lama paparan bising mempengaruhi tajam pendengaran akibat subjek memenitan. Persentase subjek dengan kurang pendengaran di bawah normal pada telinga kanan 6,7%. Dengan pendengaran normal tanpa adanya kurang pendengaran pada telinga kanan 93,3%. Pada hasil pemeriksaan telinga kiri, persentase subjek 100%, pendengaran normal tanpa adanya kurang pendengaran dari 100% persentase subjek. Baiklah, hanya itulah presentasi yang dapat saya sampaikan dari tugas saya yang diberikan sebelumnya.
Kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.